Gue lihat kanan kiri kosong, gelap juga kan. Nah tapi di situ gue nyium bau, nggak tahu bau busuk, nggak tahu bau apa ya. Kalau kata orang-orang sih itu bau anyir katanya. Gue tutup pintu balkon, jeglek. Nah kan gue pengen tutup tirai nih. Baru banget gue pengen tutup tirai, gue ngeliat di belakang gue, taunya ada pocong yang lagi berdiri ngeliatin gue. Nah, kan gue nggak tahu ya yang tadi di tangga ini siapa. Ya udah gue tengok lagi dong. Ada Yana lagi turun tangga, pelan banget tuh di jalannya. Gue tengok lagi ke dalam kamar. Hilman lagi tidur dengan posisi yang sama sebelum gue tinggal. Oke. Berarti kan itu Hilman yang asli nih. Gue tengok lagi ke tangga. Taunya si Hilman yang di tangga lagi jalan, terus dia nengok pelan gini ke gue. Terus nengok, dia senyum. Halo teman-teman di rumah, malam ini ada cerita horor dari kontrakan angker yang ada di daerah Sariwangi, Bandung. Jadi ini kontrakan mahasiswa ya. Dia di sana ngontrak bareng 8 orang, cowok semua, dan ngalamin kejadian horor rame-rame di sana. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya di sebelah gua, udah ada Fajar. Halo. Halo. Ide, Fajar atau Bomat, kalau gue biasa manggil Bomat. Thank you Mat ya, udah mau nyeritain ini nih sama teman-teman di rumah. Ini kejadian yang udah lo keep lama nih katanya. Iya benar, dari tahun 2018. Ini 2018 ya? Iya. Waktu lo ngampus katanya. Benar. Bisa diceritain lu nggak sama teman-teman alasan lo kontrak kenapa? Ya karena waktu itu kan gue jadi BEM ya. Karena BEM kan sering pulang malam. Yang gak enak lah gue waktu itu gue masih tinggal sama nenek gue. Yang gak enak lah gue kalau pulang malam mulu. Oke, jadi lo milih ngontrak. Benar. Nah kenapa nggak ngekos aja sendiri gitu, kan enak? Karena waktu itu kosan atau kontrakan di sana tuh pengennya yang bayar per tahun gitu loh. Oh, rata-rata di sana setahun-tahun iya, gitu. dekat-dekat situ pengennya per tahun. Jadi kan gue susah juga nyarinya ya. Gue bisa cuma per bulan mampunya. Ya udah ya. Kira ada yang ngajakin kontrak, dia maunya gue bayar sebulan juga. Ya udah gue langsung setuju gitu buat kontrak di sana. Maksudnya? Ada yang ngajakin? Ada yang ngajakin temen gue buat kontrak, dan dia bilang bayar sebulan aja gitu. Oh, jadi sebenarnya kontrakan lu udah dibayar setahun. Bayar setahun, cuman gue bayar ke mereka sebulan. Pas lu tahu angker itu pas bulan keberapa? Itu bulan pertama. Bulan pertama udah tahu lu tuh angker? Iya. Dan yang mana lu tuh udah dibayar kan? Udah dibayar per tahun. Kita udah beli barang juga dari semuanya. Oh, lu baru tahu itu angker? Baru tahu itu angker. Oke, apes nih. Berarti Apes banget. nggak bisa dibalikin duitnya dong? Nggak bisa. Ya, oke. Ntar diceritain ya detailnya gimana ya. Siap. Jadi buat teman-teman di rumah yang penasaran sama ceritanya Bomat nih, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip-skip. Dan buat kalian ya yang belum subscribe Lonceng Misteri, dicek dulu udah subscribe apa belum. Kalau belum, di subscribe biar Lonceng Misteri makin berkembang. Dan yang punya cerita juga mau datang langsung ke sini, caranya gampang. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, itu langsung nyambung ke WA tim kita ya, nggak pakai ribet. Oke, Mat, langsung kita mulai aja ceritanya. Oke. Jadi ini kejadiannya di tahun 2018. Nah waktu itu kan gue baru lulus SMA. Setelah lulus SMA ini gue pengen kuliah. Jadi ya gue nyari-nyari lah kuliahan di Bandung ini. Waktu itu gue masih bingung tuh buat kuliah di mana. Dan akhirnya bokap gue nyaranin lah buat kuliah aja di sini, jurusan ini gitu. Alasannya karena pertama prospek kerjanya masih bagus, dan yang kedua waktu itu ada nenek juga di daerah Cimahi. Nah ya udah, akhirnya gue setuju lah sama sarannya bokap ini. Nah, pokoknya setelah ngikutin semua prosesnya, akhirnya gue keterima lah di kampus ini. Semester 1 berjalan kayak biasa. Gue pulangnya ke rumah nenek, biasalah. Nah, akhirnya di semester 2,
Di semester 2 ini di kampus gue tuh ada perekrutan anggota BEM. Oke. Nah, jadi waktu itu karena gue dari semester 1 ini gue udah pengen buat jadi anggota BEM, kira gue daftar lah buat jadi anggota BEM ini. Setelah ikutin semua proses rekrutmennya, akhirnya gue keterima jadi anggota BEM. Nah, yang namanya anggota BEM atau organisasi kan pasti kan sering buat rapat pulang malam ya. Pulang malam jam 1, jam 2 lah. Masih sering banget. Nah, gue tuh nggak enak kalau sama nenek gue kalau misalkan harus bangun tengah malam gitu cuman buat bukain pintu doang. Ya udah, akhirnya gue di kampus gue nyari-nyari lah info kosan atau kontrakan ke teman-teman kuliah gue. Nah, tapi waktu itu nggak langsung dapat gue, karena yang pertama gue nyarinya kosan atau kontrakan tuh yang nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Yang kedua tuh budget gue waktu itu cuma 700.000 lah sebulan. Singkat cerita, sebelum UAS, pokoknya seminggu sebelum UAS, kira ada teman gue yang nawarin ke gue, Jar, maneh mau nggak buat kontrak bareng gue gitu, di daerah mana kan gue tanya. Di daerah Sariwangi mungkin. Oh oke nih kata gue, di daerah Sariwangi, which is itu cuman 7 menit lah, sekitar 7 menit dari kampus gue. Dan gue tanya dong, tapi gue nggak bisa nih kalau misalkan ngontrak langsung per tahun. Oh ya udah nyantai Jar, lu bayar per bulan aja, paling duit itu ntar kita pakai buat listrik atau air atau wifi lah. Oh ya udah gue setuju dong, janjiin hari lah. Nah setelah ketemu harinya, kita ketemuan di depan kampus. Nah tapi waktu itu di depan kampus taunya kita ber-8 nih, taunya ada 8 orang, kaget dong gue. Berarti kan pikiran gue rumahnya bakal rumah gede yang bakal dikontrakin. Ya udah deh, seneng kan gue bakal rame. Kita berangkat lah ke daerah Sariwangi itu. Nah, kontrakan ini taunya ada di sebuah klaster. Di klaster baru lah, itu masih baru buat jadi. Jadi kan nama klaster kan cuman panjang gitu dong ya. Nah, kontrakannya itu ada di ujung jalan, di sebelah kiri. Nah, di depan kontrakan itu masih kosong. Di sebelah kirinya masih kebun, belakangnya juga masih kebun. Oke. Pas gue ngeliat rumahnya, beneran rumahnya gede banget nih. Dan 2 lantai. Pas masuk ke kontrakannya, itu langsung ketemu ruang tamu yang ngejemplang gede. Sebelah kiri dapur, sebelah kanan tuh kamar 2 sama tangga tengahnya. Nah, kalau maju lagi tuh ada pintu buat ke taman belakang. Nah, terus gue lihat lantai 1, gue lihat lagi lantai 2. Lantai 2 juga ada 2 kamar nih. Nah, gue milih kamar yang ada balkon ya. Biar enak lah ya sambil nyebat-nyebat lah ya. Ada berapa kamar total berarti? 4 kamar, berarti kamar, kan satu kamar itu diisi 2 orang kan? Iya betul. Ya udah gue milih kamar yang ada di balkon. Nah besokannya kita mindahin barang lah segala macam, beli segala macam. Kita tempatin lah kontrakan itu. Nah kan tadi gue bilang kita ngontraknya itu kan sebelum UAS ya. Nah sebelum UAS itu berarti kan setelah UAS selesai ada libur panjang nih. Yang mana kan pokoknya dari semester 2 ke 3 nih liburnya bakal panjang, bisa 3 bulan lah kita libur tuh. Karena kita banyaknya dari luar kota, jadi kan ya pada pulang lah. Nah yang tadinya sisa ber-8, yang tepatin jadi sisa ber-3 tuh. Jadi yang sisa ber-3 tuh gua, Fikar, sama satu lagi anak Jaksel, namanya Rian lah sebut aja. Nah terus sampai di satu hari si Fikar nih bilang lah ke gua, Jar, besok gua ngajak cewek gue ya ke sini gitu. Mau ngapain? Mau main aja. Ya udah ajak aja gitu. Kalau bisa mau ngajak temen kalau biar rame kan. Datanglah pacar ini, sebut aja namanya si Al ya. Nah si Al ini ngajak temennya lagi, satu lagi, cewek juga. Nah berarti kan kita berlima tuh. Ya udah kita berlima nongkrong lah di kamar si Fikar ini. Biasalah namanya anak muda kan ngobrol-ngobrol, tawa-tawa, main gitar-gitaran lah, bercanda-canda. Sampai akhirnya kita di jam 3 pagi waktu itu. Di jam 3 pagi tuh kita udah mulai capek, udah mulai teler ya, udah mulai ngantuk. Nah temennya si Al ini yang cewek tadi pengen pulang, tapi dia minta gue buat anterin. Kan gue ogah ya, pagi-pagi buat nganterin dia pulang doang. Terus habis itu balik lagi. Jadi ya udahlah, gue minta lah si Rian nih. Dan untungnya Rian mau. Jadi sisa kita bertiga nih di kontrakan. Ya udah gue ngobrol-ngobrol bentar sama Fikar. Nah tapi gue ngeliat si Fikar tuh udah mulai teler lah, udah ngantuk banget gitu. Jadi ya udah gue suruh lah, Dekar lu masuk aja ke kamar gue di lantai 2 bareng sama cewek gue gitu. Ini biar kamar lu gue beresin dulu. Karena kan berantakan banget ya, banyak sampah-sampah gitu segala macam. Mereka naik, gue beberes lah di situ.
Nah setelah kelar berberes, gue langsung duduk di kasur Fikar sambil nyender gini main HP. Nah gue main HP lah biasa. Nah kan gue duduk depan gue itu pintu. Sebelah kanan tuh ada jendela. Tapi tuh jendela itu nggak langsung ngadep ke taman belakang yang tadi gue bilang. Oke. Tapi taman belakang ini belum kita kasih lampu, jadi masih gelap banget tuh. Gue lagi main HP asik-asik, tiba-tiba ada yang gedok-gedok di jendela. Duk, duk, duk. Gue lihat dong. Oh nggak ada apa-apa, karena kan nggak kelihatan juga, gelap juga ya. Oh ya udah gue biarin. Terus gue main HP lagi, ada lagi suaranya. Duk, duk, duk. Gue tengok lagi, ya gue penasaran dong, udah 2 kali nih. Gue keluar kamar, taman belakang, tapi pas gue liat keluar, gelap semua tuh, nggak ada apa-apa. Nggak mungkin kan kalau orang lempar-lempar batu kan sampai 3 kali gitu ya. Ya udah jadi kan, apaan sih, suara apaan sih? Ya udahlah, perasaan gue mulai nggak enak tuh di situ. Gue masuk lagi lah ke dalam. Gue masuk lagi ke dalam, masuk lagi ke kamar, gue duduk lagi. Nah nggak lama, dari lantai 2 gue dengar ada suara debu, kayak ada barang jatuh. Gue kira si Fikar lah, ngapain nih si Fikar nih jatuh-jatuhin barang. Jadi udah gue biarin. Tapi nggak lama, pokoknya gue dengar ada si Al ini tiba-tiba turun kayak buru-buru gitu sambil teriak-teriak, tolong gitu. Kalau macam kayak orang panik banget dah. Terus dia masuk ke kamar Fikar tadi yang ada guanya. Terus dia minta tolong lah ke gue, jar, tolongin jar, itu di atas barang-barang jatuh sendiri. Oke. Gue bilang kan, lah si Fikar mana? Gue bilang, Fikar masih di atas, lah ngapain? Lah nggak tahu, kata dia. Ya udahlah gue ajak, ya udah yuk cek aja dulu ke atas gitu. Nah kita cek ke atas, kan tangganya muter gini, naik gini, terus naik lagi ke atas. Nah pas lah udah di sininya, nggak tahu kenapa itu ada suara pintu kayak banting gitu, blok. Pintu gue tuh dibanting sama dia, sama Fikar mungkin, gue nggak tahu dah. Gue lihat di depan kamar gue tuh jadi banyak kayak barang-barang gitu ya. Gue naro helm, naro barang-barang gue lah, naro lemari juga. Itu pada berantakan semua. Ini ngapa berantakan kata gue. Pintu juga dibanting tadi. Kesal dong gue sama Fikar ya tadinya. Terus gue buka lah pintu kamar gue. Duh. Nah, gue ngeliat si Fikar lagi bengong sambil ngadep ke balkon gue. Kata gue, ngapain nih orang bengong? Gue panggil lah. Kar, diem aja. Oi Fikar, masih diem tuh. Nah ya udah gue samperin dong si Fikar ini. Gue tepok pundaknya. Woi, lu ngapain sih diem aja gitu? Dia langsung kayak kaget gitu. Tapi dia kan nengok ke gue, nengok kayak gini. Tapi dia langsung ngadep ke balkon lagi, terus langsung ngadep ke gue lagi. Terus ya udah dia langsung ngajak ngobrol lagi. Udah Jar, turun aja langsung Jar. Kayak orang panik gitu deh. Ada apaan sih? Udah turun dulu. Ya udah pas di bawah ke kamar dia lagi, barulah gue tanya, lu ngapa bego gitu? Gue bilang kan. Dia cerita lah, kalau tadi kan dia lagi di kamar sama si Al nih. Terus kan tadi barang jatuh. Ada suara tadi. Ada suara barang jatuh. Nah si Al ngecek kan, soalnya berantakan semua di depan. Nah ya udah si Alnya kan panik tuh. Si Al panik langsung turun dia. Nah si Fikar ini pengen nyusul. Nah tapi pas pengen nyusul, taunya ada yang manggil dia. Fikar gitu. Dia nengok dong. Taunya itu suara dari balkon. Ya dia nengok, set. Taunya dia ngeliat di situ ada sosok pocong lagi ngeliatin ke arah dia. Di situ dia pengen gerak nggak bisa, pengen teriak nggak bisa. Pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain deh, cuma bisa bengong dong. Untungnya waktu itu gue nepok dia. Pas gue nepok dia, taunya dia sadar. Pas gue ngeliat ke dia, pas dia ngeliat ke gue, terus dia nengok lagi ke balkon itu, taunya sosok itu udah nggak ada. Makanya dia langsung ngajak turun. Si pocongnya udah nggak ada? Udah nggak ada pas gue tepok. Pocongnya berarti di balkon nih? Balkon. Apa yang dilihat Fikar pocongnya kayak gimana katanya? Katanya sih pocongnya tuh mukanya gosong gitu. Gosong, pokoknya hancur berantakan gitu katanya. Terus katanya, biasanya kan kalau pocong tuh putih-putih aja ya. Tapi itu tuh kayak yang kucel gitu loh kainnya. Kucel kayak banyak tanah atau darah atau segala macam. Terus lu pas denger kayak gitu, pas denger cerita dia gimana? Itu kan di balkon lo tuh. Nah iya, kan gue, aduh mana di balkon gue lagi yang dipakai kan anjir. Terus gimana ya gini, kita baru buat kontrak lagi kan. Masa kita tinggalin udah dibayar setahun nih. Nah ya udah Jar. Anak-anak yang lain juga pada nggak tahu kan. Udahlah ini kita keep aja lah Jar gitu. Sayang juga kontrakan udah baru dibayar, masa kita udah
pindah lagi, sayang juga kan. Hmm. Jadi udah kita keep, akhirnya liburan selesai, anak-anak pada datang lah. Itu selama itu aman-aman aja untungnya. Aman-aman aja nih. Aman untungnya selama liburan itu, cuma itu doang kejadiannya. Tadi kan gue bilang gue kan anak BEM, jadi gue waktu itu gue pulang rapat tuh sekitar jam 12 malam lah. Gue pulang rapat selama 12 malam, gue langsung pulang ke kontrakan. Anak-anak udah pada pulang nih ya, udah dia berdelapan lagi kita. Udah rame nih. Udah rame lagi. Lu sekamar sama siapa? Gue sekamar sama anak Banyumas tuh. Oke. Namanya Hilman sih, sebut aja. Oke. Nah, gue pulang rapat jam 12, gue pulang lah ke kontrakan kayak biasa ya. Naruh motor, langsung naik ke lantai 2 gue. FYI, penghuni yang ada di lantai 2 nih anak-anak organisasi semua. Tapi jadinya teman sekamar gue anak himpunan, kamar sebelahnya juga anak himpunan, 2 orang. Jadi bertiga tuh mereka anak himpunan. Jadi kalau mereka punya acara bareng, jadinya mereka udah gak bakal ada tuh di situ. Nggak bakal ada di kontrakan. Nah, jadi cuma gue sendiri nih yang di kontrakan. Mereka ada acara di kampus. Nah, di lantai 2 sepi nih, tinggal sisa gue doang. Ya udahlah, gue masuk kayak biasa kan. Karena kan sebelum-sebelumnya juga cuma itu doang ya kejadian. Jadi gue nggak takut lah. Gue kayak biasa masuk kamar, gue langsung rebahan tuh. Gue matiin lampu, gelap banget tuh, nggak ada pencahayaan sama sekali. Balkon pun waktu itu pokoknya lampu-lampu depan tuh, lampu-lampu luar kita belum kita pasangin lampu lah. Jadi gelap kayak dong. gelap semua tuh luar-luarnya. Nah, gue matiin lampu, gelap semua, gue tidur lah. Baru buat gue merem, kayak masih baru berapa menit lah, pengen ke bawah mimpi, taunya ada suara yang manggil-manggil gue. Fajar. Udah kata gue ada apa nih, manggil-manggil gue. Ya udah gue biarin kan, awalnya gue biarin tuh, karena gue masih ngantuk banget ya. Tapi dia manggil lagi, Fajar, tambah kenceng lu. Ya udah gue coba bangun kan, karena kan risih juga gue dipanggil-panggil, udah ngantuk juga. Gue bangun kan, pintu balkon tuh ditutupin tirai gitu ya, dan pintunya pun pintu kaca, jadi kalau misalkan kita buka ngejeglek gitu. Gue buka pintu balkon, jeglek. Gue lihat kanan kiri kosong, gelap juga kan. Nah tapi di situ gue nyium bau, nggak tahu bau busuk, nggak tahu bau apa ya. Kalau kata orang-orang sih itu bau anyir katanya. Nah gue nyium bau itu sekelebat gitu. Kata gue bau bangkai dari mana nih? Gue masuk lagi ke dalam, gue tutup kan. Gue tutup pintu balkon, jeglek. Nah kan gue pengen tutup tirai nih. Baru banget gue pengen tutup tirai. Kan bayangan gue kelihatan dong dari pantulan bayangan gue dari kaca itu. Gue ngeliat di belakang gue, taunya ada pocong yang lagi berdiri ngeliatin gue di belakang. Sosoknya tuh sama yang dideskripsiin sama si Fikar ini. Mukanya hancur, gosong gitu. Nah gue nge-freeze dong di situ. Gue nge-freeze. Tapi gue beraniin diri nih. Sosok itu kata gue. Gue langsung hitung kayak 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3, langsung gue gitu. Tapi nggak ada apa-apa untungnya. Terus ya udahlah gue tutup. Kayak gue langsung buru-buru lah gue. Nggak teriak nggak apa, gue langsung buru-buru turun ke bawah tuh. Gue langsung gedor-gedor kamarnya si Rian tadi yang di bawah. Ya Nian. Weh kenapa sih Jar gitu, udah malam juga dia gitu ya. Gue tidur sini ya malam ini. Emang kenapa lo di atas? Udah gak ada apa-apa, sendirian juga gue di atas gitu. Kira kita bertiga lah tidur di kamar itu, untungnya gak ada apa-apa selamat. Beberapa hari kemudian, masih kayak biasa gue masih rapat, terus pulang malam lagi. Kelar rapat sekitaran jam 1 mungkin ya. Sekitaran jam 1 gue pulang ke kontrakan, kayak biasa lah langsung naik ke lantai 2. Tapi waktu itu gue posisinya gak ngantuk nih. Beda kayak sebelumnya kan, gue nggak ngantuk. Terus gue pengen mandi lah. Anak-anak yang di lantai 2 juga masih ada tuh. Gue masuk kamar gue, terus gue ke balkon. Di balkon tuh emang tempat jemuran gue lah di situ. Gue jemuran, gue ngambil anduk gue. Ya gue mandi lah kayak biasa ke kamar mandi. Kamar mandi di lantai 2 nih. Jadi itu kamar mandi gue tuh wastafel, toilet, terus shower gitu loh. Pokoknya manjang gitu ya kamar mandinya. Ya udah gue mandi kayak biasa nih. Nah, tapi anehnya, kan harusnya kan kalau mandi kita nyium bau sabun dong. Tapi tuh nggak tahu kenapa waktu itu gue nyium bau yang sama kayak waktu gue yang cium di balkon kemarin. Oke. Baunya bau amis. Bau amis banget dah baunya. Kata gue, ini kenapa bau kayak gini kata gue. Udah lah, gue kan panik ya pas nyium bau itu. Gue langsung cepetin lah mandi gue. Sikat gigi segala macem, andukan,
langsung ke kamar lagi gue ngeliat si teman gue ini, si Hilman masih ada nih di kamar lagi tidur. Nah ya udah gue tenang dong, ada si Hilman nih. Gue naruh anduk kayak biasa. Nah gue haus nih, pengen ngambil air di lantai 1. Ya udah gue ambil dong tumbler gue, terus gue turun ke lantai 1. Jalan kayak biasa ke dapur ngambil air. Nah pas gue mau naik lagi, ini yang bikin gue berhenti sih. Pas gue pengen naik lagi, kan tangga kan begini tadi. Nah tangga naik, terus pas gue di sini, nah si Hilman tadi yang dari atas dia lagi pengen turun. Nah gue ngeliat ke si Hilman kan, tapi mukanya lemas banget kan, lemas banget deh pokoknya mukanya. Ya mungkin karena emang baru banget bangun tidur gitu ya, jadi kayak masih buka beler lah. Gue bilang, Man, mau kemana? Ke dapur, Jar. Dia bilang gitu kan, suaranya kayak serak gitu. Awalnya gue masih mikir positif nih, mungkin ya baru bangun tidur gitu loh. Oh ya udah gitu. Gue naik biasa, gue papasan sama dia. Pas lewat, gue nyium dari dia, bau banget. Baunya tuh sama kayak di kamar mandi tadi. Terus ya udah, dia jalan biasa. Nah pas dia udah nyampe di belokan itu, gue bilang gini, mandi bego lu man gitu, bau banget lu, gue gituin kan. Bercanda tuh gue niatnya. Nah pas gue udah di ujung tangga, udah di paling atas nih, pokoknya dari tangga nih gue langsung bisa ngeliat ke kamar gue. Ke dalam kamar bisa tuh? Bisa ngeliat kamar gue. Nah di situ gue ngeliat Hilman lagi tidur. Nah kan gue nggak tahu ya yang tadi di tangga ini siapa. Ya udah gue tengok lagi dong, ada Hilman lagi turun tangga pelan banget tuh di jalan. Gue tengok lagi ke dalam kamar, Hilman lagi tidur dengan posisi yang sama sebelum gue tinggal. Berarti kan itu Hilman yang asli nih. Gue tengok lagi ke tangga, taunya si Hilman yang di tangga lagi jalan, terus dia nengok pelan gini ke gue. Habis nengok dia senyum. Wah gitu gue merinding banget. Gue merinding, gue langsung kabur lah ke kamar. Gue langsung banting pintu, gue bangunin si Hilman. Man, bangun man. Kenapa sih Jar gitu, dibilang gitu kan. Itu tadi gue ngeliat lu di bawah tangga gitu. Gimana ngeliatnya, kan gue lagi tidur Jar, kata gitu. Ya udah gue biarin lah ya. Gue buru-buru kasur gue, langsung selimutan gue di situ, langsung ngumpet dah gue. Udah tuh gue langsung paksa tidur. Untungnya beberapa menit kemudian gue tidur di situ lah. Wah itu gue nggak tahu itu siapa, pokoknya pasti itu bukan Hilman tuh yang di situ. Ya udah kan di malam itu gue tidur kan ya. Nah besokannya kita lagi ngumpul lah di bawah nih, sama anak-anak atas juga lagi pada di bawah. Nah si Hilman ini nanya ke gue, Jar, lu semalam kenapa bisa ngeliat gue Jar? Kan gue lagi tidur. Ya man, soalnya gue ceritain lah semalam itu ada apa adanya gimana kan. Gue ngeliat lu di tangga, terus gue ngeliat lagi, lu lagi tidur. Terus gue nggak tahu nih Hilman yang ini Hilman siapa kan. Ya udah gue langsung bangunin lu, gue takut banget di situ. Pas gue udah ceritain itu, anak-anak yang lainnya pada yang ngeri lah, pada aware lah sama yang itu. Jadi kayak pada tahu nih kontrakan gak bener nih. Ya udah, cuman kita kan baru berapa bulan ya, belum habis lah setahun. Jadi kayak berusaha kayak buat ya udahlah keyakinan masing-masing aja gitu deh. Nah beberapa hari berjalan kayak biasa, sampailah kita waktu itu di hari weekend, waktu itu Sabtu lah. Sabtu sore nih waktu itu ya, Sabtu sore. Kita lagi pada ngumpul lah di bawah tuh, semuanya berlapan tuh pas tuh. Dan ada juga dari orang luar nih yang main nih ke kontrakan. Jadi rame lah di situ. Kita lagi pada main, ngobrol-ngobrol lah biasa. Berarti kan atas kosong nih. Atas kosong, kamar pun gak ada yang ngisi. Jadi kita benar-benar ngumpul di ruang tengah gitu lah. Nah, pas kita lagi pada kayak main-main biasa gitu, tiba-tiba kita dengar ada suara pintu yang dibanting itu. Tapi pintunya tuh bantingnya berkali-kali. Brok. Ya kita kan kaget ya bareng-bareng ya. Ini suara apaan katanya. Coba cek deh. Akhirnya adalah 2 orang nih ngecek nih. Anggaplah namanya si Erik sama si Iksan lah. Erik sama si Iksan ini ngecek lah ke atas. Mereka naik biasa. Nah pas udah di lantai 2, mereka tiba-tiba turun lagi. Tapi turunnya tuh kayak buru-buru, kayak orang panik banget. Ada apaan di atas gitu kan. Kita rame-rame pada penasaran nih. Itu di atas katanya ada sosok pocong itu lagi di kamar mandi. Tapi pintu kamar mandinya tuh yang kayak kebuka tutup gitu loh. Duk. Tapi ada sosok pocongnya di tengah itu. Buset. Nah mereka berdua ngeliat.
Ya udah, kita rame-rame lah. Namanya kita waktu itu ada kali 10 orang di situ ya. Kita rame-rame tuh ke atas tuh, nyamperin si pocong itu. Panik nggak tuh pocong? Terus. Ya udah kita samperin. Itu waktu kita udah sampai di lantai 2, itu emang pocongnya udah nggak ada. Tapi yang bikin aneh, itu pintunya kan pintu kayu ya, itu masih kejedor-jedor sendiri pokoknya. Duar. Itu kita bersepuluh nyaksiin semua. Set. Wah, itu kan kita sempat ngepres tuh situ. Nah, 1 orang kabur, kita rame-rame lah kabur keluar nih. Oke. Itu kita bener-bener semuanya ngeliat deh kejadian itu. Udah lari keluar pokoknya kemana, entah ke kampus, entah nongkrong lah kemana. Kayak mencar lah kita semua, nggak ada yang di kontrakan itu. Jam berapa sorenya? Mau maghrib kah atau Iya, menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Setengah 6 pokoknya udah mulai oren-oren lah malam itu. Tapi pocongnya udah nggak ada ya pas samperin. Ada. Dan pintunya pun pintu kayu yang itu berat banget kalau misalkan ini. Ketiup angin nggak mungkin lah ya. Dan itu pun ngedobrak kencang banget, dobrok. Buset. Makanya lu pada panik di situ. Panik, kita pada kabur lah. Nah, cemen lu, rame-rame. Udah ramean ya. Di malam itu nggak ada tuh. Sekarang gini, pocongnya aja udah kabur kan. Maksudnya Iya. pocongnya ini mau nakutin 1-2 orang yang datengin satu kesebelasan sepak bola. Gimana nggak panik ya kan? Pocongnya langsung malu dia. Tapi pintu masih gerak-gerak nih. Masih. Lu yang kari malah rame-rame. Gimana sih? Lah, namanya kita kayak cuman mahasiswa biasa kan ya, orang biasa ingat begitu kan ngeri juga ya. Dobrak. Terus akhirnya berarti berita kesebar tuh di kampus. Berita kesebar tuh lumayan. Banyak yang penasaran nggak? Banyak lah yang penasaran. Ada beberapa orang yang datang. Nah, akhirnya waktu itu ada libur apa ya waktu itu ya? Pokoknya kayak sekitar ada libur 3 hari, libur nyambung gitu ya. Sabtu, Minggu, Senin gitu misalkan. Iya. Adalah beberapa yang pulang tuh. Pokoknya yang masih stay di situ tuh pasti Sirian ini. Sirian ini masih stay. Pokoknya dia nggak pernah pulang dah. Orangnya nggak pernah pulang walaupun anak Jaksel juga ya. Pokoknya betah banget dia di kontrakan itu. Ya biasa lah di lantai 1 kan dia kayak pengen mandi gitu ya. Nah dia pengen mandi, dia pengen keluar nih. Abis mandi dia pengen keluar, pengen jemur anduknya. Pas dia lagi pengen jemur anduk ya, katanya dia bilang dia dengar suara kayak suara kuda gitu. Gitu. Yang mana itu kan berarti ada di taman belakang. Dia cek dong kanan kiri, suara apa nih? Kirain suara burung kan. Dicek. Kan tamannya ini manjang gitu ya, gede dah. Pokoknya ada belokan ke sini. Nah di pojokannya itu dia ngeliat ada sosok pocong itu lagi. Lagi ngeliat ke arah dia. Wah dia ngeliat kan. Dia langsung kabur tuh ke situ. Untungnya waktu itu ada si Fikar juga. Dia langsung lari lah ke kamar si Fikar ini. Tapi kan kamar Fikar ada di samping kebun samping taman itu lah. Ada di samping taman. Dan PA-nya waktu itu dia nggak pernah masang jendela gitu, apa sih, tirai jendela gitu di kamarnya. Jadi bisa kelihatan tuh dari balik itu ada apa aja. Nah mereka ngelihat sosok pocong lagi kayak ngintipin gitu, lagi begini ngelongok. Nah mukanya hancur banget di situ deh mereka ngomongnya, sama kayak yang tadi gue deskripsiin, kayak hancur. Nah terus abis ngelongok kayak gini, si pocong itu balik lah cepet. Nah mereka langsung kabur tuh ke atas. Jadi situ nggak ada siapa-siapa waktu itu. Gue pun waktu itu pulang, anak-anak di atas juga pulang. Cuman mereka berdua doang tuh di situ. Mereka kabur ke atas. Ya mereka kan bodoh juga ya. Kenapa harus ke atas gitu? Yang mana kan gue waktu itu selalu ngalamin di atas ini. Mereka malah ke atas ke kamar gue. Karena kan kamar gue nggak pernah gue kunci tuh. Jadi ya bebas lah siapa aja masuk gitu. Mereka ke kamar gue. Pokoknya mereka kayak ketakutan gitu, udah ketakutan. Ada yang ketok-ketok lagi di pintu balkon kaca gue. Duk. Wah, mereka udah panik banget dari situ. Tapi mereka penasaran juga. Mereka kayak ngintipin gitu lah. Mereka ngintip. Taunya beneran ada sosok pocong itu lagi, tapi pocongnya itu katanya lagi udah lagi nih. Oke. Duk. Wah, di situ mereka udah bentar-bentar takut dah. Mereka langsung kabur keluar kontrakan. Si Rian nginep di kosan temennya. Si Fikar malah pulang. Nah, Fikarnya orang Bandung kan ya. Tapi Bandungnya Bandung Cileunyi gitulah, jauh gitu. Nah, pokoknya setelah kejadian itu mereka kan cerita ya. Mereka cerita ke anak-anak yang lain. Ya udah makin ngeri dong kita di sana. Tapi ya udah sekali lagi yang namanya belum habis kan ya kontrakan ya. Jadi mau nggak mau kita tempatin nih kontrakan ini.
Ini gue ngalamin lagi nih. Waktu itu gue ya biasa lah ya pulang malam gitu ya, pulang sekitaran. Tapi waktu itu pulang sekitaran jam 10, jam 11 lah waktu itu gue lupa. Nah gue pulang sekitar jam 11, gue ke kontrakan, gue naik lah ke atas. Nah gue tahu nih anak-anak himpunan nih lagi ada acara, jadinya nggak ada di kontrakan lah ya. Nah tapi waktu gue pengen ke kamar mandi, gue ketemu lah sama si namanya Noval lah ya. Sebutnya namanya Noval. Si Noval ini pulang tiba-tiba. Gue bilang, udah balik lo, kata gue. Kagak ikut acara lo. Enggak, gue gak enak badan katanya gitu. Mukanya juga pucat gue ngeliatnya. Ya udah gue biarin dong ke kamar gue. Itu dia kamarnya di sebelah ya. Nah gue kamar mandi kayak biasa. Gue tanyain dong, lu udah makan gitu? Karena kan pucat banget ya, gue nggak tega ya nggak tega. Ya udah gitu dia bilang gitu. Ya udah gue ambilin obat ya gitu ya. Gue ambilin dong paracetamol ada di lemari gue ada paracetamol gitu. Gue ambilin, gue suruh dia minum aja dulu nih paracetamol. Gue balik lagi lah ke kamar gue. Nah pas gue balik ke kamar gue main HP biasa nih. Gue ngeliat si Noval lagi jalan ke kamar mandi. Kan itu kan gue main HP lumayan lama ya. Gue nggak ngeliat si Noval tadi balik lagi nih. Dia masih di kamar mandi. Kata gue, ini Noval lama banget di kamar mandi. Mana lagi pucat gitu kan. Gue kamar mandi lah. Gue ketok-ketok nih. Nopal. Nggak ada jawaban. Terus ya udah gue buka dong pintunya. Taunya nggak dikunci. Anehnya nggak ada siapa-siapa di dalam kamar mandi. Oke, kosong. Nggak ada siapa-siapa. Gue cek lagi ke kamar dia. Kosong juga. Lah, nggak ada siapa-siapa lagi. Ya udah kan gue panik ya. Kata gue, ini orang kemana? Sakit-sakit kata gue, tiba-tiba hilang. Gue chat lah, woi Pal, kemana lu gitu. Nah dia balas chat gue lagi di kampus, dia kan lagi ada acara gue. Loh, yang tadi di sini siapa kata gue? Gue tadi ngeliat tuh soalnya. Nggak tahu Jar, lu ngeliat siapa gitu. Wah di situ gue langsung panik lah ya. Pokoknya gue langsung turun dah dari lantai 2 ke lantai 1 itu. Wah kata gue, anjir nyerupain lagi, ngapa sih? Kenapa gue mulu gitu lah yang diserupain gini. Udah akhirnya gue di malam itu gak mau cerita gue, pokoknya udah gue di kamar waktu itu gue di kamar Fikar. Udah gue di kamar Fikar aja sampai besokannya. Ini ada kejadian lagi sih waktu itu. Gue waktu itu baru buat pulang kampus nih. Nah gue pulang kampus bareng Fikar nih, karena kan kita sekelas nih. Gue pulang ke kontrakan tapi kita nggak langsung masuk. Waktu itu kita nongkrong di depan si rumah kosong ini. Karena kan enak juga waktu itu ya, lagi cuacanya lagi musim dingin, jadi kayak lagi mendung-mendung tapi nggak hujan gitu lah. Enak lah pokoknya lah buat nongkrong. Gue nongkrong berdua, nah nggak lama anak-anak yang lain juga pada pulang nih. Ini sekitaran jam 5 ya BTW. Si Iksan dateng, terus si Naupal dateng, terus si Rian juga dateng. Nah yang tadinya gue cuma berdua sama dia, akhirnya kita rame-rame lah di sana. Ada sekitar 6 orang lah atau 7 waktu itu ya. Gue nggak ngitung. Nah, oke, kita ngobrol-ngobrol biasa ya, tawa-tawa di situ kan ya biasa ya. Nah kan gue bisa ngeliat nih dari depan rumah ini ke balkon, gue bisa ngeliat ya, kelihatan langsung ya. Nah, gue ngeliat si Hilman lagi keluar kamar tuh sambil kayak gini. Gitu lah pokoknya kayak lagi orang lagi apa namanya, ngulet ya. Lagi ngulet ya, kayak baru bangun tidur. Kata gue, lah itu si Hilman kata gue. Kenapa nggak ikutan ke sini? Nah anak-anak yang lain juga pada ngeliat nih. Ya nggak tahu, Hilman nggak ngampus kali. Karena kan kita semua nggak ada yang sekelas lah sama si Hilman ini. Oh beda kelas. Beda kelas semua. Si Hilman pokoknya kelas menyendiri lah waktu itu, sendirian di situ. Beberapa menit kemudian si Hilman datang naik motor. Lah kita kan bingung ya, rame-rame tuh ngeliatin dia. Sampai dia di depan kita nih. Lah Man, lu baru balik gitu? Iya baru balik gitu. Kenapa? Lah tadi di situ siapa yang di balkon? Masalahnya kita saksiin rame-rame, nggak cuma gue doang. Ya udah tuh, nggak tahu siapa. Ya udah, gue mutusin buat langsung naik lah ke lantai 2. Gue buka kamar gue. Nah itu nggak ada siapa-siapa. Emang belum pulang. Baru balik tadi. Gue bilang ke anak-anak, nggak ada siapa-siapa anjir di dalam kamar. Waduh, kata mereka tuh, ya udah kita rame-rame, ya udah kita nongkrong dulu lah di mana dulu gitu. Pokoknya nggak mau ke kontrakan dulu dah saat itu. Kita nongkrong rame-rame entah kemana. Waktu itu kita ke malah jadi kayak jalan-jalan aja gitu. Dan ini selalu
Yang nyerupain si Hilman ya? Iya, anehnya. Si Aneh. setannya ini. Iya. 2 kali lu ya? 2 kali. Nyerupain Hilman ya? Dan anehnya tuh selalu terjadi di kamar gua yang ada balkonnya. Anehnya di situ. Oke. Nah, tuh setelah kita ngalamin kejadian itu semua kan, pas kontrakan udah habis kita mutusin buat nggak lanjut lah, buat ngontrak di sana lagi gitu loh. Iyalah karena udah serem banget ya. Benar. Waktu udah habis ini akhirnya si Fikar ini ngaku lah ke gua. Kalau kita tarik mundur lagi kan waktu itu sempet ini ya, pertama kali kejadian kan di kamar gua tuh waktu itu. Ada si Fikar. Nah, si Fikar sama si ceweknya ini ngelakuin hal yang enggak lah gitu, dalam tanda kutip. Oh, di kamar lu. Di kamar gua, makanya kenapa selalu di kamar gua kejadiannya, di lantai 2 lah ya. Kenapa selalu ada kejadian pasti ada Fikar gitu loh. Oh iya, benar-benar. Kalau mau ditarik garis ditarik benang merahnya, setiap kejadian selalu ada Fikar ya? Selalu ada Fikar pasti. Oh, dia ngaku sama lu dong tapi? Iya, dia ngaku sama gua. Dan ini cerita juga gua keep juga nih sampai sekarang nih. Baru tapi ini nama samaran kan si Fikar? Nama samaran. Ya udah, berarti bukan Fikar ya namanya ya? Bukan. Tapi iya benar, setiap kejadian selalu ada dia. Even yang waktu dia berdua dong sama si Rian ya? Iya. Sama si Rian berdua dong itu kan ada dia juga ya? Nah, yang si Rian yang pertama ditongolin ya? Benar. Tapi enggak juga di atas. Oh, kalau nggak ada si Fikar pasti di atas. Pasti antara di atas. 2 itu. Iya. Ya kan? Paling parah emang di atas sih gangguannya. Karena kamar dia, gua. Oh, dia ngelakuin itu sama ceweknya di atas. Di atas, terutama kamar gua kan yang dipakai sama dia. Oh, yang pas lu awal nongkrong itu dia ke atas ke kamar lu, ternyata dia kayak gitu di atas. Dia kayak gitu. Oh, makanya ceweknya tuh panik lari ke bawah gitu waktu ada yang jatuh. Iya. Mungkin penunggunya marah lah ya atau gimana, nggak ngerti gua. Bisa jadi sih, mungkin juga emang udah serem terus sebenarnya ditambah lagi itu pemicunya kan. Sebenarnya itu udah serem aja menurut gua. Iya sih. Tambah lagi ada yang kayak gitu. Ya kalau bisa ditarik kesimpulan atau kita ditarik pembelajarannya ya jangan ngelakuin hal-hal yang enggak lah kalau bukan tempatnya ya. Betul. Gimana sih Lukar? Lu nyewa hotel kan bisa gitu. Janganlah dikontrakan cowok semua, kita kan nggak baik ya. Mana kamar gua lagi dipakai. Oh, iya. kamar orang anjir. Selesai udah cerita lu nih. Oke, iya. Ini nggak apa-apa lu share sama teman-teman lu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nama samaran semua juga itu, Pak. Oke. Kontrakannya tapi bener di daerah Sariwangi ya? Benar. Oke. Tapi Sariwangi itu emang enak loh kontrakannya. Benar, enak banget. Enak. Apalagi itu kan klaster baru kan. Dan iya bener, maksudnya bangunan baru juga. Bangunan baru. Bukan bangunan lama, anehnya gitu. Kalau itu bangunan lama, waktu itu gue dapet cerita juga dari kontrakan di Sarijadi Bandung. Oh, Sarijadi. Dan itu mereka ngontrak juga sama kayak lo, rame-rame, serem juga. Tapi itu mungkin karena rumahnya rumah lama, rumah jadul, jadi serem juga itu. Nah ini lo rumah baru nih, anehnya. Rumah baru dan mungkin ini juga sih itu bekas-bekas kebun-kebun gitu, soalnya masih samping kiri sama belakangnya masih kebun-kebun. Iya, bisa jadi. Oh iya, karena sepi juga daerah situnya. Sepi banget. Enak banget deh pokoknya. Daerah Sariwangi itu emang enak sih. Sejuk kayak di atas kalau kan dia. Sejuk banget. Udah di atas banget itu. Jadi kampus lu udah tahu gua kampus apa ya? Ada 2 Poltek di sana. Iya. Jadi nggak usah, ya udah ketebak lah pasti kalau nggak Poltek ini ada 2 lah yang terkenal di sana ya. Yang satu swasta, yang satu negeri. Udah tebak aja tuh antara itu 2. Dan thank you banget ini Mat udah nyeritain ini sama teman-teman di rumah dan sama gue juga. Pokoknya lancar selalu kerjaannya, sehat selalu, dan yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian punya cerita yang mirip-mirip nih sama si Bomat di kosannya, di kontrakannya juga waktu lagi ngampus gitu kan, boleh kirim ceritanya, jangan disimpan aja ya. Kirim ceritanya ke sini, cerita langsung sama kita. Caranya gampang, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, pokoknya langsung nyambung ke WA tim kita, nggak pakai ribet lagi, oke? Ya, di akhir video ini gue Gilang izin pamit, Bomat juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.